Pernyataan loncat. Pernyataan loncat merupakan pernyataan dengan loncat atau jump statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, dan return. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi proses exit yang dapat dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Kita mulai dengan perintah break. Selain itu, untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses pengulangan dalam melakukan proses pengulangan ke dalam. Kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa, meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih bernilai true. Sebagai contohnya, kita ingin mencari nilai dari 100 data yang disimpan di dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri seluruh elemen array memulai dari elemen pertama sampai terakhir. Jika ternyata bila yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian sampai ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Lalu ketikkan node, enter. For dalam kurung let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil 10, i lebih kecil 10, titik koma, i plus plus, tutup kurung, buka kurung kerawal, enter. If dalam kurung i sama dengan 4, dalam kurung, tutup kurung, break. Titik koma, enter. Lalu proses .stdout. Proses .stdout write dalam kurung i tambah detik 1 dalam tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung kurawal, enter. Hasilnya seperti ini. Pengulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari sama dengan 0 sampai sama dengan 9. Namun, karena pada saat ini sama dengan 4, kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan langsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break dapat dilihat pada kode berikut. Kita buat file baru. Kita kasih nama break.js. Lalu enter. Kita ketikkan var readline.
var readline sama dengan require dalam kurung kutip 1 readline sing. Let index sama dengan baik. Di sini kita pakai bukan kutip 2 tapi kutip 1, lalu titik koma, enter, const data sama dengan siku 10, 60, 10, 50, 10,60, 10,50, 40, 20, 70. Ya. Var A sama dengan parseIn dalam kurung readline dot question dalam kurung masukkan nilai yang dicari. Titik koma, enter. Var index sama dengan min 1. Var index sama dengan min 1. Titik koma, enter. Kita cut dulu. Di sini kita ketikkan if dalam kurung data i sama dengan A. Kita paste di sini, oke. If index lebih besar kurang dari 1, if index lebih besar kurang dari 1 tutup kurung,
if indeks lebih dari 1 tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Console.log dalam kurung simbol $S, simbol dolar, kurung kurawal A, ditemukan pada indeks K, ditemukan pada indeks K, simbol dolar, kurung kurawal, Ctrl Z, kurung kurawal, indeks, lalu titik koma, enter. Lalu di sini LC, buka kurung kurawal, enter. Console.log dalam kurung simbol dolar A, kurung kurawal A, tidak ditemukan, titik koma, simpan. Lalu kita jalankan pada terminal node break.js var index di sini var index sama dengan -1. var index sama dengan -1. var index coba kita simpan, kita anak panah atas var index ini, berarti kita harus pakai index. Lalu simpan, di sini anak panah atas, ntar masukkan nilai jari-jari yang dicari 30 contoh ya. Masukkan nilai jari-jari yang dimasukkan adalah 30 ditemukan pada indeks K-1. Perintah continue berguna untuk memaksa program untuk melanjutkan proses pengulangan ke indeks atau langkah berikutnya, meskipun sebenarnya masih terdapat pada aksi-aksi yang di dalam belum dilaksanakan. Berarti bahwa semua aksi yang berada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, kita dapat melihat pada kode berikut.
kita tuliskan function kali dalam kurung a, b tutup kurung, buka kurung kurawal. Ini merupakan baris A. Kita tuliskan sini baris A. Kita enter. C sama dengan A kali B. C sama dengan A dikali B. Ini merupakan baris B. Ini adalah baris B. Baris B. Enter. Return C. Titik koma. Ini adalah perintah baris C. Lalu enter. Tutup kurung kurawal, enter. Oke. Var nilai sama dengan 10. Var nilai sama dengan 10, koma nilai 2 sama dengan 20, nilai 2 sama dengan 20, hasil titik koma, enter. Papan atas. Lalu kita enter. Oke. Lalu kita akan memanggil fungsi enter. Setelah kita memanggil fungsi, kita akan mencari hasilnya. Hasil sama dengan kali dalam kurung nilai koma nilai 2 tutup kurung. Ini adalah baris B. Baris B. Baris B 200. Ya. Lalu kita ketikkan lagi console.log dalam kurung simbol dolar, tanda petik simbol dolar, dalam kurung kurawal nilai, tutup kurung kurawal, dikali dalam kurung kurawal nilai 2 tutup kurung kurawal sama dengan simbol dolar, kurung kurawal, hasil, tutup kurung kurawal.
lalu tanda tik, tutup kurung, lalu kita enter. Hasilnya adalah 10 kali 20 sama dengan 200, seperti ini. Pada saat kita memanggil fungsi kali, lihat di baris GD, eksekusi program akan dipindahkan ke baris A untuk menyalin nilai suatu parameter A dengan nilai 2 kepada B. Selanjutnya program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu program akan mengeksekusi perintah return baris C kembali ke baris D yang bagian ini dengan membawa nilai hasil perkalian. Fungsi proses titik exit. Di dalam JavaScript, fungsi proses titik exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Nilai yang umum digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah 1 yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah yang sebenarnya dalam bentuk dikerjakan. Contoh kode berikut. Penggunaan fungsi proses titik exit. Kita buat file baru, exit.js. Kita ketikkan var readline sama dengan require dalam kurung ketik 1 readline sing. Jangan lalu enter. Var A sama dengan parse float dalam kurung readline dot question dalam kurung kutip 2 masukkan nilai A titik 2 lalu titik koma atau tidak usah, enter. Var B kita copy saja, kita paste. Di sini kita sertakan tanda titik koma, lalu enter. Lalu di sini kita ganti B, di sini juga B. Var C titik koma. If B sama dengan 0, if dalam kurung B sama dengan 0, tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal, tutup kurung, buka kurung kurawal. Kita ketikkan console.log dalam kurung
Kesalahan nilai B tidak boleh 0. Titik koma. Enter. Proses exit. Proses dot proses exit dalam kurung 1 titik koma enter. Lalu di sini C sama dengan A bagi B, C sama dengan A bagi B titik koma console.log dalam kurung tanda tik simbol dolar A dibagi simbol dolar B sama dengan simbol dolar dalam kurung kurawal C, lalu titik koma. Kita simpan, kita coba jalankan di terminal. Kita kontrol C 2 kali, lalu kita clear node spasi exit.js, masukkan nilai A. Di sini kita akan masukkan nilai A. Nilai A sama dengan 2. Enter. Nilai B 3. Ya, hasilnya seperti ini. Pada contoh di layar, program akan menghentikan ketika variabel B bernilai 0 sehingga dua baris berikut ini akan dilaksanakan. Ini baris yang ini.